Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dery Sakila Dwi Aprilia, sekarang mahasiswa di Universitas DCC Bandar Lampung semester 2, calon koordinator Jendela Lampung periode 2020-2021 dengan visi menjadikan komunitas sebagai wadah dan mengaspirasi kalangan milenial dalam dunia pendidikan dan literasi anak. Di sini saya akan memaparkan program kerja saya selama 1 tahun ke depan. Pertama ada divisi inventaris, open donasi kebutuhan adik rumah baca dan menyisihkan barang-barang yang sudah tak layak pakai. Kita bisa open donasi kebutuhan untuk di rumah baca kayak buku, alat tulis, pensil, pena, papan tulis, dan lain-lain. Kedua, mendirikan perpustakaan unik. Kita bisa ngediriin perpustakaan unik ini di rumah baca sendiri, di dekat rak buku. Itu bisa kita sulap jadi perpustakaan, kita dekor seunik mungkin. Terus kita bisa juga bikin kartu peminjaman itu untuk kakak maupun adik yang minjem buku, biar pendataannya itu bisa lebih simpel lewat kartu itu sendiri. Next ada divisi kerjasama, mengadakan kegiatan belajar adik di luar rumah baca atau yang kita udah lakuin sebelumnya tuh Jendela Explore. Mungkin selanjutnya kita bakal ngadain renang bareng atau bisa juga kita main-main ke taman rusa atau kebun binatang. Kedua, mengadakan sistem belajar mengajar ke daerah tertinggal. Bisa banget buat volunteernya ini, mungkin kita bisa sharing atau ngajar seru-seruan bareng ke daerah tertinggal atau ke daerah yang masih kekurangan sambil bawa donasi ke sana. Kita bakal seru-seruan. Selanjutnya ada divisi relawan, menjadikan rumah baca lebih rapi dan nyaman. Maksudnya di sini kita bakal bikin suasana baru di rumah baca, kita dekor ulang, kita bersihin rumput-rumput, kita cat ulang. Pokoknya kita bikin senyaman mungkin untuk adik-adik dan volunteernya. Kedua, membuat volunteer lebih aktif dan mengayomi. Evaluasi dari kepengurusan sebelumnya itu banyak banget relawan yang tiba-tiba ninggalin volunteer yang tiba-tiba ninggalin kita gitu aja, kayak live group atau semacamnya. Nggak mau kejadian yang kayak gitu keulang lagi. Jadi relawannya mungkin lebih keep in touch lagi ke volunteernya supaya mereka kayak lebih nyaman di rumahnya sendiri. Jangan sampai mereka tuh ninggalin rumahnya sendiri. Next, mengadakan relawan sehat. Mungkin relawan sehatnya bisa kita bikin dari volunteer ke umum gitu. Kita bisa ngadain event atau semacam lomba futsal dan lomba bulu tangkis. Contoh, mengadakan oprek volunteer selanjutnya. Tapi ini kondisional aja, ngelihat kita sekarang lagi banyak-banyaknya punya volunteer. Kedepannya kita lihat situasi dan kondisi, kalau memungkinkan kita bakal ngadain oprek volunteer lagi. Next, merayakan ulang tahun Jendela ke-6. Selanjutnya mengadakan event 17 Agustus bersama adik dan volunteer. Selanjutnya ada buka puasa bersama seluruh adik dan volunteer. Dan terakhir halal bihalal bersama adik dan volunteer di rumah baca. Karena tahun ini kita lagi dibarengin sama pandemi, nggak bisa rame-rame, nggak bisa kumpul-kumpul. Jadi insya Allah kita adain buka puasa dan halal bihalal di tahun depan. Lanjut, ada divisi program, mengubah cara belajar di rumah baca lebih kreatif dan seru. Mungkin kita bisa buka kelas berkebun atau kelas prakarya yang bikin adik-adiknya lebih semangat lagi, nggak gitu-gitu aja belajar di tiap minggunya. Lanjut, kopdar rutin setiap Jumat malam, mungkin ditambah waktu selesai kopdar itu bisa dipakai untuk kita ngevaluasi apapun yang berkaitan dengan rumah baca, entah itu volunteer, adik-adiknya, atau kegiatan apapun yang berkaitan tentang rumah baca, biar waktunya nggak dipakai untuk hahihi gitu aja, biar lebih faedah dikit. Next, ada ngabuburit. Biasanya kita sambil ngedongeng di ngabuburit. Mungkin kali ini kita bakal tambahin sharing sesama volunteer, kayak misal mereka udah baca buku apa aja, dalamnya isinya apa aja, kita lebih sharing ke situ. Next, ada Aku Cinta Rumah Baca. Ini sistemnya, siapapun adik-adik yang sebulan full datang ke rumah baca tanpa absen, itu bakal kita kasih reward. Tapi feedback ke kitanya, mereka harus kayak lebih lancar baca, atau mereka harus apal perkalian, atau kita kayak kasih PR ke mereka. Intinya mereka harus ada feedbacknya juga ke kita, baru kita kasih reward untuk mereka gitu. Tujuannya supaya mereka lebih semangat dan rajin lagi datang ke rumah baca. Next, ada raport belajar. Raport belajar ini kita bikin untuk adik-adiknya.
Jadi progres mereka sekarang bisa kita tulis di raport itu, bisa sebulan sekali kita kasihin ke orang tuanya, jadi orang tuanya bisa tahu juga progres anak-anaknya di belajar di rumah baca itu gimana. Jadi mereka nggak cuma punya raport di sekolah, juga punya raport di rumah baca. Nextnya ada Sapa Volunteer. Ini sistemnya kayak tiap minggu mereka habis ngajar di rumah baca bagi volunteernya. Ini nanti ada MC-nya, kita pilih random aja tiap minggunya buat ngewawancarain volunteer apa sih kesan pesannya setelah mereka ngajar pada hari itu. Terus nanti mungkin itu bisa ditaruh di IG. Jadi sekarang kita nguploadnya nggak cuman via foto, kita bisa ngupload ini video. Sebenarnya ini lebih ke tugas media, cuma mohon maaf saya tulisnya di kemarin di divisi program. Dan terakhir ada mading adik kakak. Ini juga mungkin lebih ke media ya. Ini adik atau kakaknya bisa banget bikin karya tulis atau puisi semacam itu, atau bisa juga kayak adik-adiknya mewarnai, kita bisa tempel di mading itu sendiri. Nanti kita bakal buat mading di rumah baca. Sekian pemaparan program kerja saya untuk 1 tahun ke depan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.